Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dari kami. Di sini kami, saya Muhammad Ridwan, CGP Angkatan 6 beserta Bu Suryani, CGP Angkatan 6. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual bersama pimpinan kami, yaitu Bu Koordinator dari Yayasan Eka Cipta Foundation, yaitu Bu Aina. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu, terima kasih telah bersedia menyempatkan waktunya untuk kami hari ini. Kami sangat senang sekali Ibu jauh-jauh ke sini bisa sampai jumpa dengan kami. Alhamdulillah itu kami anggap sebuah bentuk dukungan juga bagi kami dalam melaksanakan program guru penggerak ini. Mungkin untuk dalam kegiatan kita pagi hari ini, Ibu, ya tidak memperpanjang waktu, kami di sini berdua sedang melaksanakan program guru penggerak. Alhamdulillah sudah sampai di dalam modul 3.1 yang nantinya kami akan mencoba menggali inspirasi atau pengalaman Ibu sebagai pimpinan selama ini di sini mengenai permasalahan-permasalahan yang pernah Ibu hadapi, baik kami selaku guru dengan guru dengan pimpinan atau apapun itu, boleh Ibu ceritakan kepada kami nanti, dan boleh sedikit banyaknya Ibu berbagi bagaimana solusinya nanti. Mungkin dalam kegiatan ini dipandu oleh Bu Suryani. Kepada Bu Suryani, kami. Terima kasih Pak Ridwan atas waktunya. Begini Bu, sudah dijelaskan dari awal bahwasanya saat ini kami sedang di modul 3.1, yakni mengambil sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ibu boleh menceritakan kepada kami dan berbagi kepada kami kasus apa yang Ibu pernah alami, baik dilema etika ataupun bukan etika. Kemudian dilema etika ini Ibu bisa menceritakan kepada kami bahwasanya memang ada ideologi lawan kelompok, bahwasanya ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiakawanan, dan jabatannya Pak pagi ya, Pak Ridwan, Pak Bu Suryani, Bapak Ibu guru dari SMP Eka Cipta Raga Sakti yang sedang mengikuti program CGP. Saya doakan semoga lancar semuanya. Tugas ini saya terlibat ini ya, itu terlibat sedikit memberikan masukan, bisa memberikan kontribusi nanti ke depannya. Baik ya, memang banyak sih pengalaman terkait masalah ini seperti sebagai seorang pemimpin yang disampaikan oleh Suryani itu masalah sosial yang membuat dilema dalam mengambil keputusan ya, yang terjadi masalah di sekolah terutama. Jadi dulu saya pernah sebelum menjadi di posisi saat ini, saya pernah menjadi kepala sekolah. Nah, pada saat menjadi kepala sekolah itu banyak masalah guru pastinya, baik itu terkait masalah akademis maupun akademis,
formal. Nah, yang pernah terjadi yang menjadi sampai sekarang teringat di dalam ini saya, dan itu menjadi pembelajaran adalah kasus mengenai asusila. Ya. Itu dilakukan oleh guru senior yang notabene sebenarnya si bapak ini adalah anutan sekolah, ya, tangan-tangan sekolah pada satu sekolah bapak ini hadir sebagai wakil guru. Banyak yang sebenarnya program-program sekolah itu saya berbagi dengan beliau. Jadi baik itu bagaimana siswa itu bisa semangat belajar, bahkan kita kalau di sekolah kita tidak cukup waktunya, beliau menyarankan, ayo boleh kok misalnya mau nambah di rumah pun saya bersedia, atau dimanapun intinya namanya untuk anak kapan aja bisa karena kita seorang guru. Ya, anggap itu hal yang luar biasa kan, anggap itu luar biasa di berarti loyalitasnya sangat ini terhadap akreditasinya. Tapi ternyata yang tadinya mungkin niat itu sangat baik gitu kan, kita nggak tahu lah pada saat pelaksanaannya di lapangan yang menyarankan tadi itu malah menjadi pelaku. Cuma anak ini belajar dirubah sesuai dengan yang disampaikan. Beliau berusulkan itu tadi kan, bisa nggak anak-anaknya tambahan buat di sekolah waktunya ini, dan misalnya kalaupun kami ngajar di sekolah ada tambahan yang tidak bisa dikasih lebih oleh sekolah, akhirnya ini di luar dari sekolah. Anggaplah mungkin anak itu memberikan atau dari orang tuanya memberikan tambahan gitu kan untuk kami, tapi bukan dari itu sebenarnya, tapi di luar dari tidak mengganggu lingkup di dalam sekolah itu sendiri. Dan tambahan misalnya sore hari. Jadi ceritanya program itu berjalan bagus, berhasil di tingkat kita mau mencapai nilai akademisnya, tapi ada cerita yang sangat tidak menyenangkan gitu kan. Dan kebetulan itu saya sendiri yang mendapati. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak mengajar, cuma saya sering masuk ke kelas untuk ambil jam 1 jam istilahnya jam BP lah ya. Jadi guru BP-nya waktu itu saya langsung. Nah, nggak setiap saat sih, memang guru wali kelasnya memang juga menjadi guru BP, tapi saya di sekali waktu di sela-sela itu saya masuk ke kelas. Saya masuk ke dalam, saya ngobrol, saya kasih sedikit istilahnya kesepakatan antara murid dan guru, dan itu hanya diketahui oleh saya sendiri. Jadi ibu pengen tahu rahasia kalian di sekolah ini, seperti itu. Bisa nggak kalian ceritakan sama ibu? Ceritakan aja di sebuah tulisan, sebutkan namanya apa aja dan langsung kasih ke ibu, tidak akan bocor kemana. Itulah salah satu contohnya ya. Saya bikin itu dari kelas 1 itu ya awalnya semua cerita ada dulu yang ya wajar lah, hilang lah, bahkan sampai di satu poin yang bikin saya sampai bunter gitu, yang bikin saya tuh sampai ada shock ya, karena saya tidak menyangka dulu saya mau cerita sama ibu bahwa saya itu mengalami perlakuan dari salah satu ibu, namanya ini saya tidak dilakukan tidak di sekolah, tapi itu berdampak sampai di sekolah. Nah, dan itu awalnya aja gitu, karena berdampak itu kan saya mengalami, saya panggilan sendiri, dan semuanya gitu kan, setelah dapat saya pikir sendiri, saya bawa ke ruangan, saya gali lagi, yang ngomong kan, rumah, awalnya dia berapa dan sampai ini. Dan sudah dapat itu saya masih diam, bukan saya mendiamkan gitu kan, tapi saya masih diam, saya masih mengkonfirmasi lagi bagaimana cara menggunakan perasaan gitu kan, karena itu bukan alat bukti memang, tapi masih bagi saya tak mau mengubah. Nah, cuma karena saya ini tadi menjaga banyak hal gitu kan, pikir
saya nanti dulu cari dulu atau saya mau diskusi dulu, ternyata udah muncul lagi korban yang lainnya. Dan saya ini malah terus langsung orang tua yang bergerak, karena di sekolah itu orang tua yang bergerak, atau pimpinan yang lebih tinggi lagi kan, bahwa mereka tidak terima anaknya dilakukan seperti itu. Saya tadinya masih diam dulu, bukan langsung membela salah satunya, cuma saya ingin tahu dari si bapaknya ini mengakui apa tidak, kan gitu. Saya jumpai di sekolah tidak mengakui, sama sekali tidak mengakui. Gak ada itu semuanya itu fitnah. Mungkin bisa jadi karena gak senang sama saya, karena begini urusan dibuat begini. Kecewa saya, kecewanya. Saya pegang kartu truk loh, saya pegang kuncinya loh, tapi kok dia masih tidak mengakui, dan itu sudah ada 1, 2, 3 korban. Saya masih, ayolah Pak, masih apakah memang tidak gitu. Atau kalau iya, lebih baik jujur saja Pak, daripada kita tidak jujur, kita mempertahankan ininya kita pada itu salah, nanti jatuhnya kita sampai ke hukum. Masih mau atau tidak? Nah, itulah dilemanya saya. Kenapa? Karena yang menjadi kuncinya, yang menjadi akhirnya pemutus di situ siapa yang benar atau salah, saya juga kan, saya memegang tulisan anak-anak dia itu yang saya bawa dan dulu tadi tidak bisa itu kan dilema buat saya. Nah, saya punya data gitu kan, bukan asal-asalan gitu. Tadinya saya masih berharap tidak seperti itu, mungkin bisa diselesaikan secara keluarga. Sebenarnya kasusnya itu enggak atas ya, cuma ya orangnya mengakui saja, minta maaf gitu kan, intinya dia memang mengakui, itu dia tidak mengakui. Jadi saya kecewa dengan dia pengecut kan gitu kan, seorang guru, dia seorang teladan panutan anaknya, tapi berbuat tidak mengakui. Saya mempunyai lewat data yang tadi tidak cuma 1, ada 2, ada 3. Akhirnya dulu tadi tidak bisa apa ya, dia akhirnya menyerah karena itu tulisan anak yang bersangkutan dan anak yang orang tua kemarin, dan itu dari berbagai ada yang Jawa, ada yang maaf dari timur sana, Flores, ada yang dari kan daripada kita perang maksud saya itu, tapi dia mau nggak mau ya, akhirnya muncul di kartu kunci yang saya pikirkan. Itulah gitu. Jadi mau belajar artinya sepintar apapun dulu, tapi kadang-kadang tetap aja jalan emosi dia saya bilang dan saya mengulangi dari sisi bukan hanya akademiknya, penjelasan teknisnya, tapi dari sisi pribadi. Sangat menarik sekali cerita ini, menginspirasi. Saya di sana terlihat dilema gitu kan, dari bagaimana memutuskan suatu keputusan yang memang betul-betul dicari dulu bukti data-datanya, kita uji dulu legal dan segala, pokoknya diuji dan fakta-fakta itu sudah ada. Nah, pertanyaan terakhir itu kan bagaimana nasib Bapak Presiden tadi, bagaimana Ibu, apakah Ibu berpikir itu berbasis prangka atau berpikir hasil-hasilnya bagaimana, atau dengan rasa yang itu bagaimana? Jadi karena itu sudah masuk ke ranah yang lebih tinggi ya, bukan tidak sekolah lagi, lebih karena sekolah ini di bawah sebuah institusi lagi kan, perusahaan gitu, jadi ya kita pakai aturan perusahaan. Jadi ya karena sudah ada bukti-buktinya tadi, ya orang tua kita tanya ini mau dibawa sampai ke tidak, karena istilahnya satu fasilitasi gitu kan. Kita juga punya apa tim-tim yang untuk itu ya, dari komite gender atau dari HRD atau apa. Nah, mereka intinya satu, guru itu tidak ada di lingkup sekolah itu aja, nggak minta yang lain. Sudah, ada guru diberikan secara hormat. Nah itu kan yang membuat tidak akan berlaku lagi karena sudah punya catatan guru kan. Nah seperti itu. Jadi kalau itu kan saya sudah serahkan ke yang lebih berwenang. Intinya yang menjadi ini saya kan, hemat saya sebagai seorang pimpinan di sekolah, saya tidak mau lagi kecolongan di hal yang sama. Karena kejadian memang
sarannya bagus, tapi kita nggak tahu ternyata ada makna lain di situ, ada motif lain di situ. Gitu ya. Jadi sampai sekarang kita akhirnya bukan paranoid ya, tapi setiap tindakan itu tidak serta-merta langsung kita iakan dalam 100%. Tetap harus diverifikasi sedetail mungkin sampai memang apa sih. Terima kasih kepada Ibu Akim yang telah memberikan cerita yang sangat inspiratif bagi kita semua, bagaimana seorang pemimpin itu mengambil suatu keputusan, dan kita sebagai manusia biasa juga punya rasa kasihan, tetapi kita juga punya peraturan harus ditegakkan yang berpihak pada murid. Kemudian kita juga harus konsisten dan bertanggung jawab dengan apa keputusan kita. Terima kasih Bu Aim atas segala pembelajaran hari ini, dan saya kembalikan kepada Bu. Baik, terima kasih Bu Seri, terima kasih juga kepada Bu Aim, berbagi kepada kami mengenai kisah-kisah atau pengalamannya selama menjadi pimpinan. Ternyata dulu juga Ibu ini ketua sekolah juga ya. Ya, jadi kita agak lengkap nih yang kita cari. Jadi mungkin untuk Bu Aim, Bu Seri, kita pada hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa kembali di tugas-tugas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang kita percaya waktu itu guru bahasa Inggris, dia melakukan pencurian uang ke bendahara. Nah, nominalnya kalau tidak salah saya 1 juta. Oh gitu ya Pak. Menurut Bapak, apakah itu sangat berpengaruh Pak? Kan cuma 1 juta gitu. Ya karena itu uang sekolah dan bendahara merasa kehilangan, ya sangat berpengaruh sekali. Menurut Bapak, apakah itu termasuk apakah ada melanggar kode etik gitu Pak? Selaku seorang guru, dari sisi kode etik ya jelas pasti ya kan, karena itu dia itu kan dari nggak mungkin guru akan mengajarkan pencurian. Kemudian yang kedua dari sisi agama, dari sisi norma, dari sisi semuanya kan tidak ada yang membenarkan pencurian itu kan, kecuali nyuri hati lah mungkin. Ya betul, kalau nyerati. Nah pada saat itu Pak, bagaimana Bapak mengumpulkan bukti-bukti bahwasanya memang benar-benar Bapak itu melakukan itu? Apakah hanya pengakuan dari bendahara saja atau ada kejadian-kejadian lain? Jadi yang pertama itu bendahara melapor secara real bahwa saya tadi membawa uang sekian. Setelah selesai kegiatan acara, waktu itu seperti hari Sabtu yang waktu kita senam, itu setelah siang ternyata uangnya berkurang 1 juta. Nah, kemudian setelah kita tanggapi dari laporan bendahara, tentunya kita adakan semacam penyelidikan gitu ya kan. Yang kira-kira kita kan dipantau kira-kira tadi yang masuk ke ruangan kantor ya bendahara itu siapa, dari anak atau dari guru atau dari mana kan gitu. Kemudian kita adakan semacam penyidikan secara sederhana ya kan, nanya ke anak, nanya ke guru, nanya ke penjaga sekolah, kebersihan. Kemudian ada memang yang praduga tak bersalah namanya kan, si A atau si B, kemudian kan seperti itu. Nah kemudian satu persatu yang memungkinkan itu ya kita teliti. Tetapi waktu kita adakan
penyidikan itu sekitar 3 atau 4 kali itu pelaku itu tidak masuk sekolah. Oh, ternyata Bapak tidak masuk sekolah. Nah, pada saat itu Bapak berarti dilema pada saat itu ya Pak? Ya, dilema sekali karena nggak ketemu kan. Dari sisi anak nggak ketemu, dari sisi guru ketemu. Kalau orang luar kan tidak ada posisi waktu itu dan bendara meyakinkan benar-benar tadi memang ingat dulu, bukan lupa ya. Katakan lupa uang, bawa uang berapa, persidannya berapa. Kalau ini memang ingat dia itu, ingat bahwa Mas Fadli dia bawa uang sekian. Setelah siang mau membayar apa, uang saya berkurang 1 juta. Jadi kan tadi Bapak guru bahasa Inggris tadi kan Pak nggak masuk tuh setelah 4 hari. Nah, Ya. sebagai pemimpin gimana gitu Pak? Jadi ya kita hubungi, kita telepon, kita WA. Itu belum ada WA, masih telepon saja. Kalau sekarang kan udah ada. Kan? Nah, itu masih ya kita telepon aja ya. Kabarnya sakit, pernah juga pulang kampung pas ada acara pesta di kampungnya. Kalau nggak salah dulu itu kampungnya di Ujung Batu. Nah kemudian setelah saya agak keras, kan kalau kita mau menyelesaikan masalah kan nggak ketemu kan kadang kita jadi dilema, jadi panik, jadi kita menggunakan kekuasaan jadinya. Menggunakan kekuasaan dengan ultimatum. Kalau guru negeri akan saya pindahkan, kalau guru honor akan saya berhentikan, kan gitu aja. Jadi ternyata setelah itu kita adakan penyidikan lagi nggak ketemu. Oh, jadi nggak ketemu, belum ada pengakuan, kita juga belum menemukan, tapi terjadi keunikan. Oh, ini sangat menarik sekali Pak. Uniknya bagaimana nih, Pak? Uniknya suami ibu itu, si pelaku itu melapor ke komite. Berarti ini guru perempuan tadi nih ya Pak? Ya, yang menyuruh itu guru perempuan, cantik, pinter, sopan santunnya tinggi gitu ya. Jadi menurut saya ya guru ideal lah, ideal ya. Tapi ternyata melakukan hal seperti itu. Jadi dia sendiri nggak bisa mengaku, hanya waktu itu SMS. Pak, saya begini gitu kan, mengaku berapa seperti itu. Jadi saya panggil, intinya saya ingin jumpa karena kondisi seperti itu kan kita bisa jumpa di rumah atau di mana atau kalau di sekolah mungkin nggak enak, tapi ternyata dia nggak mau. Oh, dia masih tetap Cuma SMS terus. Nah, jadi komunikasinya cuma SMS terus. Nah, setelah itu terakhirnya karena udah saya tekan-tekan gitu ya kan, dia suaminya lapor ke komite sekolah. Oh, jadi suaminya melapor ke Komite sekolah, mohon maaf, mengaku, mengembalikan Oh, uangnya. jadi kembalikan. Iya. Dan lucunya itu, mohon maaf, mengaku, mengembalikan uangnya itu ke komite. Jadi komite menyampaikan ke kepala sekolah, kepala sekolah ya. Intinya ibu itu nggak mau lagi ketemu bapak, udah terlanjur malu, udah terlanjur semuanya ya karena kondisi seperti itu. Jadi suaminya menghadap ke komite menghadap ke kepala sekolah. Nah setelah itu ya gimana coba? Itu kan lucu ya, dilema ya, aneh gitu kan. Dan sampai sekarang belum ketemu gitu Pak? Ya akhirnya tuh udah ketemu atau belum sama ibu bahasa Inggris? Sampai sekarang nggak ketemu. Oh sampai sekarang nggak. Setelah itu karena kesepakatan saya dan komite kawan-kawan ya kesimpulannya gimana coba? Ya diberhentikan aja. Ya, mendirikannya aja lewat SMS juga. Oh lewat SMS juga ya? Jadi jatuhnya lewat SMS. Karena begini ya kan kita ambil kesimpulan bahwa itu tidak usah ngajar lagi lah di sekolah kami. Daripada nanti menjadi D5 atau menjadi malu atau menjadi bahan bully kawan-kawan, guru-guru dan lainnya sebagainya kan. Betul, Pak. Jadi lebih baik ya saya arahkan untuk diberhentikan. Dan dia juga jawab ya terima kasih, mohon maaf dan sebagainya kan gitu juga. Tapi nggak mau ketemu, suaminya pun nggak mau ketemu sama saya. Makanya dia melalui pihak komite sekolah untuk penyelesaiannya. Dan sampai sekarang nggak ketemu, tapi ada kabar kawan-kawan kembali ke Ujung Batu, ke kampung dia. Jadi suaminya itu orang sini, orang SMP4, orang ibunya itu orang Ujung Batu. Dulu awalnya ikut suami karena terjadi kasus itu mungkin kan kembali lagi ke kampung ya Pak ya. Oke, baik Pak, terima kasih sekali informasi yang telah Bapak berikan ini sangat menarik sekali tentunya dan ini pembelajaran bagi
kami selaku guru calon penggerak angkatan 6 ini bahwasanya apapun kasusnya pasti banyak alur-alur yang harus kita jalani, Iya. tidak langsung mengambil keputusan, tetapi melalui kolaborasi dengan warga sekolah dan Iya. semua masalah itu akan terselesaikan sehingga semuanya menjadi kembali baik-baik saja. Kalau begitu terima kasih Pak atas pembelajaran hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat teman-teman dalam program guru penggerak semuanya. Alhamdulillah hari ini kami telah menyelesaikan satu demonstrasi konseptual kami mengenai pengambilan keputusan yang pada pagi hari ini kami telah didampingi oleh Bapak Santoso, yaitu Kepala Sekolah SDN 020 Sekidang, yang telah berbagi pengalamannya mengenai mengambil keputusan yang sebagai pemimpin di sekolahnya. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak telah mau menerima kami di sini. Pertamanya telah mau berbagi pengalaman dan telah mau berbagi ilmu bagaimana menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang bijak dan mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Halo, Bapak Ibu Guru, sehat semuanya? Ada satu kutipan yang sangat mengena di hati saya dari Bapak Ridwan Kamil. Dia pernah, quote-nya ada di mana-mana ya, tapi itu selalu mengena karena saya anggap itu membuat kita tuh jadi pengennya tuh berkarya terus gitu kan. Apa yang sudah kita hasilkan setiap harinya, setiap saat, yaitu jangan menua tanpa karya dan inspirasi. Jadi setiap saat itu kita kalau bisa menghasilkan sebuah hal yang positif bagi orang lain, baik itu karya ataupun ya minimal perbuatan baik yang bisa membuat orang lain terinspirasi dari perbuatan baik kita. Itu aja saya rasa pesannya, jangan menguat tanpa karya dan inspirasi. Oke? Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi